Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya intigo amardotillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf tidak sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan di kajian malam ini, yaitu melanjutkan kajian tentang tata tertib sholat berjamaah. Qadarullah, dikarenakan materi belum selesai disusun, menjadi pertemuan terakhir di tata tertib sholat berjamaah. Dan insya Allah setelah tata tertib sholat berjamaah selesai, kita akan melanjutkan ke bab berkaitan dengan sholat Jumat, seputar sholat Jumat. Insya Allah untuk hari ini kita selingi dulu dengan tema yang lain, yaitu berdoalah, jangan menjadi orang yang sombong. Ternyata kesombongan yang ada di dalam diri seseorang yang menjadikan bahan kesombongan itu bukan hanya dari segi materi saja, Pak. Biasanya yang dijadikan ajang kesombongan itu yaitu dalam urusan-urusan keduniaan. Atur, Mbak. Kasih. Yaitu seperti materi, harta, pangkat, jabatan, fisik, keadaan, situasi, kondisi kita, itu yang biasa dijadikan ajang kesombongan. Tapi ternyata di luar hal itu juga kita bisa menjadikan ajang kesombongan, di antaranya yaitu ketika kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mengkategorikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hamba-hambanya yang dikategorikan sebagai orang yang sombong ketika ia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Upami kurang diperhatoskeun kan urang teh seueur kapriogiannya, seueur kabutuhan, bahkan masalah-masalah pun selalu ada dan hadir. Nah, maka siapa yang bisa dijadikan kita tumpuan? Tidak ada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hal yang datang kepada kita tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menyelesaikan dan memudahkan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali dengan tahapan kita berikhtiar. Kenapa kita harus berdoa? Sebagai keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah lah yang senantiasa menjaga, memelihara kita dan melihat bagaimana nilai-nilai kualitas kita di hadapan Allah. Ketika kita mulai berkualitas di hadapan Allah, Pak, jangan kira keimanan kita meningkat, kita akan bebas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mual mungkin. Jadi semakin iman meningkat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk keimanan kita, meningkatnya kualitas keimanan. Nah, ketika kita meningkat kualitas keimanan, datangnya ujian dari Allah, maka kita semakin yakin, bukan semakin pudar.
Nah, maka dari itu salah satu di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya bahwa Rasul itu ajaban, takjub kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kata Rasul, setiap urusan orang yang beriman itu pasti menjadi kebaikan. Dan sifat ini tidak ada di dalam diri seseorang kecuali di dalam diri seorang muslim. Yang seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpa dengan kesenangan, maka orang muslim itu bersyukur. Fakana khairon lahu, maka itu adalah sikap yang sangat baik baginya. Dan bagi orang yang muslim itu, ketika ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala ketidaksenangan, sobaro, orang muslimah sabar. Fakana khairon lahu, maka itu lebih baik bagi dirinya. Makanya punten, kalau ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kesenangan jadi sombong, berarti dipertanyakan kemuslimanannya. Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala diberikan dengan kesenangan tapi ternyata sombong, maka patut dipertanyakan keimanannya. Ketika kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaksenangan tapi teu sabar, malah mengucapkan atau mengatakan hal-hal yang buruk segala rupa keluar gitu, berarti patut dipertanyakan keimanannya. Karena Rasul takjub kepada orang muslim itu, yang dimana sifat ini tidak ada di dalam diri seseorang kecuali di dalam diri seorang muslim. Kacemes nepikeun kabohak, sabar. Itu. Kakereut nepikeun kabohak, sabar. Gitu. Nah, kan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi sabar we gitu kan. Aya nu ngemutan kasim kuring, untung ustadznya henteu kanu mata. Alhamdulillah. Sangat untung pisan gitu. Untung cenah nu beunangna teh ieu, untung teu mata cenah gitu. Nya untung we alhamdulillah. Masih beruntung. Sabar, sabar. Dan begitu, banyaklah hal-hal yang memang ternyata datang kepada kita sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi ketika datangnya kepada orang muslim, itulah yang dimana Rasul itu sangat takjub kepada orang muslim itu. Karena ketika datang ketidaksenangan, sabar orang muslim. Maka ketika dengan disikapi sabar itu, fakana khairon lahu, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pahala kebaikan kepada dirinya. Itulah hebatnya umat muslim. Nah, maka ketika datang segala hal di dalam kehidupan kita, rumasa da urang teh seueur kapriogian, seueur kahoyong, leres teh Bu? Leresnya? Ibu hoyong naon? Sagala kan? Sagala kahoyong teh aya we gitu. Nah, maka tidak ada lain yang kita mintai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanyalah Allah yang patut kita mintai. Ketika kita berdoa, kan caroge anu usahana teh. Dengan doa itulah bisa memudahkan caroge dalam berusaha, dengan berikhtiar ku ibu dibantu ku doa gitu. Karena doa istri yang soleh itu luar biasa, Bu. Yang solehah maksudnya. Jadi yang soleh itu begitu luar biasa, bisa memudahkan segala urusan yang dihadapi oleh suami ketika sedang berikhtiar. Maka dengan wasilah itulah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi apa yang kita minta belum tentu oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa langsung diijabah eta. Dan punten, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tong ngemutan hoyong langsung diijabah wae. Karena cara mustajabnya Allah itu berbeda. Tidak selamanya akan langsung diijabah. Ada yang langsung diijabah oleh Allah, ada juga yang tidak diijabah oleh Allah, ada juga yang dijeda doa kita semuanya untuk diijabah oleh Allah. Nah, di sini terkadang ketika kita berdoa kepada Allah sok putus asa, bahkan orang sok suudzon ke Allah. Kenapa? Karena tidak tahu konsep bagaimana mustajabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang menjanjikan di dalam ayatnya pasti diijabah ku Allah. Mana? Di dalam surat Ghafir ayat 60. Coba lihat di dalam makalah. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengijabah kalian. Nah, inilah ungkapan Allah yang menunjukkan janji Allah bagi mereka yang berdoa kepada Allah. Pasti diijabah ku Allah. Cuman urusan diijabah kumaha Allah, Bu, sanes urusan orang. Karena urusan kita mah adalah melaksanakan perintahnya. Apa perintahnya? Ud'uni, berdoalah kepadaku. Ketika Allah memerintahkan satu perintah dalam amalan, maka amal itu bernilaikan ibadah. Nalika orang ngadoa ke Allah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, itu bisa menjadi pahala gitu. Apapun yang kita minta, karena kita melaksanakan perintah dari Allahnya. Nah, urusan astajib lakum itu urusan Allah, bukan urusan kita. Orang mah fokus we ngadoa, Allah pasti ngaijabah, iraha ngaijabahna, kumaha Allah sanes kumaha urang. Upami urang kekeh wae menurut urang diijabahna, pasti mualami ibu ngadoana. Nah, dan nagih wae atuh ka Allah na oge. Mana cenah tos 3 dinten teu acan diijabah wae, nembe ge 3 dinten. Halo, nembe ge 3 dinten. Mana cenah 2 bulan teh teu acan diijabah wae. Tuh, da urang mah ngadoa teh bari mikiran diijabahna. Keun we itu mah urusan Allah, sanes urusan urang. Kurang tinggal we. Entong ngabandingkeun urang anu merasa ibadahna nya nembe sakitu. Coba lihat kekasih-kekasih Allah yaitu Rasul. Ketika para Rasul berdoa kepada Allah, langsung diijabah gitu ku Allah. Nabi Ibrahim yang memiliki gelar Khalilullah, kekasih Allah. Doa nu mana anu moal ditolak ku Allah, sadaya doa na oge pasti diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling luar biasa, pelajaran yang begitu luar biasa, Nabi Ibrahim meminta untuk diberi anak. Nambe di pasihan putra usia sabaraha tahun? Sekitar 80 tahun, Pak. Ari ngadoana ti iraha? Ti zaman Bereto. Ngadoana teh. Aduh, eta nembe diijabah nembe 80 tahun. Berarti kan tos lami eta Nabi Ibrahim ngadoa. Pernah mengeluh kepada Allah? Tidak. Pernah suudzon kepada Allah? Tidak. Karena Nabi Ibrahim begitu yakin astajib lakum, Allah pasti ngaijabah. Urusan ijabah urusan Allah, bukan urusan kita. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sok we ngadoa gitu. Nanti Allah akan mengijabah. Kapan? Kumaha Allah eta mah diijabahna. Ada yang langsung diijabah oleh Allah. Ada juga yang ditunda waktunya oleh Allah. Bahkan ada juga yang tidak diberikan sama sekali oleh Allah. Tapi yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah disiapkan menjadi amal soleh nanti di akhirat. Nah, jantan amal soleh, Bu, kusabab ibu sabar dinu ngadoana. Nyuhunkeun ka Allah teh teu aca dipasihan wae we. Ah, da ibu mah teu riweuh urusan eta mah, urusan ibu mah ngadoa we terus urang teh, Pak. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal tidak diijabah di dunia itu. Karena kita sabar, maka apa yang minta oleh kepada Allah Subhanahu wa taala ku Allah tos disimpen janten amal soleh engke di akhirat tuhnya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ketika kita berdoa kepada Allah, jangan hanya kita memikirkan hoyong langsung diijabah we, karena belum tentu doa kita langsung diijabah. Dan kalau kita melihat bagaimana para rasul pun berdoa kepada Allah, perjuangannya begitu luar biasa. Bu, Pak, para rasul itu memiliki naon namina teh senjata pamungkas. Setiap rasul itu. Dan setiap rasul sudah dimintakan kepada Allah itu di dunia, kecuali hanya satu nabi saja, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah, Pak, henteu nyuhunkeun ka Allah supaya diijabah di dunia. Tapi Nabi Muhammad mah disimpan untuk menjadi syafaat umatnya nanti. Makanya nanti ketika di akhirat itu aya anu dongkap ka Nabi Adam, aya anu dongkap ka Nabi Ibrahim,
Tapi semua para nabi yang didatangi itu mengatakan, aku tidak berhak untuk memberikan syafaat. Datanglah ke Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad doanya ditahan. Tidak dimintai oleh Nabi Muhammad ketika di dunia. Doa anu mana? Nyaeta doa anu malaikat nawaran ka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum siapa? Saum, aduh hilap deh. Gitu. Dan ada kaum yang menentang Rasul sampai Rasul itu dilempari batu, giginya sampai berdarah. Gitu, urat-urat kakinya sampai berdarah. Maka malaikat menawarkan, sok ya Rasul rek dibalikeun moal gunung ieu teh gitu. Malaikat matos standby. Tapi Rasul mah begitu luar biasa, henteu naha maranehna mah teu acan ngartos tuh. Lamun urang kitu ditawaran ku malaikat kumaha? Oh nya atuh, mangga gitu kan. Wah, atuh urang mah orang tebungahna oge gitu kan. Tapi Rasul begitu luar biasa. Eta gunung tinggal dibalikeun ku malaikat teh. Tapi ternyata Rasul tidak memintakan kepada Allah untuk menghukum kaum tersebut. Ternyata Rasul menahan diri agar doanya nanti menjadi syafaat. Nah, jadi Rasul pun menahan dengan kesabarannya sehingga doa pamungkas Rasul itu akan menjadi kebaikan nanti di akhirat. Ternyata kebaikan itu bukan untuk Rasul, untuk siapa? Untuk umatnya. Tuhnya bageurna Rasul mah emutna teh ka urang sanes ka dirina. Tapi Rasul begitu luar biasa memperhatikan kita. Nah, maka untuk kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa. Tugas orang mengadoa we, laksanakan ibadahnya itu, yaitu ibadah berdoa. Meminta kepada Allah silahkan saja dan Allah pasti akan mengijabahnya. Kapan? Urusan Allah itu mah. Sanes urusan orang. Ustaz upami kitu mah atuh boleh tidak kalau kita berharap ingin cepat-cepat diijabah? Boleh, mangga saja. Kalau kita berharap ingin cepat-cepat diijabah mah tidak jadi masalah, mangga gitu. Ngan teu kenging hilap da tugas urang mah ngadoakeun we ijabah mah gitu. Nu ku urang dihawartoskeun teh nalika urang hoyong berharap cepat-cepat teh bilih urangna jadi putus asa. Bahkan kita jadi bersuudzon kepada Allah sehingga kita tidak menjadi orang yang sabar. Nah, dah hoyong wae, mana cenah teu acan diijabah wae, akhirnya menjadi suudzon ka Allah. Ongko Allah teh ngajanjikeun tapi teu acan wae diijabah, enggeus moal ngadoa deui. Tuh, kan kitu. Nembe ge ngadoa 2 bulan tos eureun atuh Pak. Kan begitu. Bapak nalika hoyong gaduh bumi teh kan atuh ngadoana oge satakar kebek. Halo, you know satakar kebek? Nya, aduh eta tibeurang nepikeun ka peuting teh nya ngadoanya usaha. Hoyong naon? Hoyong gaduh bumi. Aya nu tos cumpon aya, aya nu teu acan aya, aya nu nuju proses aya gitu. Jalani saja dan kita terus melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina yastakbiruna. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati dari tidak beribadahnya kepadaku. Apa yang dimaksud tidak beribadah di sini? Yaitu tidak mau berdoa kepada Allah. Jadi orang yang tidak mau berdoa itu Pak, yaitu orang yang sombong. Janten kade bilih orang yang kakabatur gitu kan. Ditingali dina segi harta kitu sifatna sombong cenah si eta mah. Padahal ternyata urang nu sombong teh nah tara ngadoa ka Allah. Tiasa janten. Jadi kalau orang yang tidak berdoa kepada Allah, merekalah orang yang sombong kata Allah teh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka ku Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke neraka dengan keadaan hina dina. Ongkoh butuh tapi alim menta. Ongkoh priogi tapi alim dongkap ke Allah. Ya susah, Allah tidak akan memberikannya. Ibu hoyong diijabah doana? Hoyong enggal diijabah Pak? Hoyongnya? Saha nu teu hoyong? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan waktu-waktu mustajab doa.
Ketika kita masuk pada waktu ini, maka manfaatkanlah untuk berdoa. Kata para ulama, ketika masuk pada waktu-waktu ini, kita tidak berdoa, maka kita dikategorikan sebagai orang yang sombong. Yang pertama, waktu mustajab doa adalah antara adzan dan iqomah. Antara adzan dan iqomah. Nah, antara adzan dan iqomah itu adalah waktu mustajab doa. Coba kita lihat di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u la yuradu bainal adani wal iqomah. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu doa yang dimunajatkan bainal adzani wal iqomah, antara adzan dan iqomah. Janten punten, upami tos adzan aya jeda ka iqomah teu kenge ngobrol. Manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing emut urang teh rumaos seueur kapriogian. Banyak kekurangan, banyak kepentingan, dan masalah selalu datang. Tiasa janten kumargi urang nasok tebih ti Allah, sehingga masalah itu tidak selesai-selesai, padahal mudah untuk diselesaikan gitu. Kan Allah menjanjikan di dalam surat At-Tolaq itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Kumaha jalan keluarna? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Urang teh seueur masalah tapi alim caket sareng Allah, nya hese beresna. Susah masalah itu, padahal ringan, mudah kumargi tebih sareng Allah, nah teu beres-beres ieu teh kan gitu. Kenapa masalah itu dan terus datang gitu? Karena orangnya tiasa jantan tebih. Tapi sebesar apapun masalah, caket sarang Allah, sehingga kita sabar. Step by step, we tanate, beres nate, sakedik. Kantos ente bapak, ibu, ketika dihadirkan satu masalah, tiba-tiba beres masalah eta. Seringan, ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menghadirkan rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu hebatnya Allah teh. Makanya ketika ada masalah, tiba-tiba mudah kita untuk menyelesaikan, bisa jadi karena kualitas ketakwaan kita kepada Allah, sehingga Allah mempermudah hal itu gitu. Mudah we dijalani gitu kan. Kurang teh sambil diikhtiaran. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nu teu disangka-sangka. Nah, kemudian jangan kita mengira rizki yang tidak disangka-sangka teh datang secara tiba-tiba. Di payun bumi teh jual aya we karung artos gepokan berecanak moal ah sian ani itu ada moal aya berenang ge nya ani itu da sok ninggalan na film wae atuh doa di masjid jual eting oh kitu merenya ijabah gitu tidak juga. Nah, maka tidak seperti itu. Jadi selalu apa yang kita rasakan atau bisa jadi tidak kita rasakan, tiba-tiba kita menyelesaikan masalah itu. Nah, itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu, Pak, antara adzan dan iqomah itu merupakan waktu mustajab doa. Ketika kita tidak memanfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah, maka kita dikategorikan sebagai orang yang sombong gitu. Tapi ternyata masjid kan berbeda-beda. Ada yang memberikan jeda, ada juga yang tidak. Ada yang memberikan jeda sekitar 10 menit atau 5 menit. Kita masih bisa sempat untuk melaksanakan sholat sunnah. Kemudian masih ada jeda juga sebelum qomat. Maka laksanakan doa. Dan silakan doanya bebas. Apa yang kita inginkan, sok we ka Allah nyuhunkeun. Dari ka Allah mah bebas. Bu, Pak, mangga wae silahkan hoyong naon. Tapi ketika kita hadir di masjid yang tidak ada jeda sama sekali, hanya sebentar. Setelah adzan tiba-tiba langsung qomat.
Tapi dah mual mungkin jo langsung komat mah pasti ada jeda sedikit gitu. Ngan urang teh mual tiasa nyuhunkeun sagala rupa hal nu ku urang dipikahoyong. Kumargi waktosna sebentar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Apa yang harus kami ucapkan ya Rasul antara adzan dan iqamah itu? Maka Rasul bersabda, "Sallallahu afiyata fid dunya wal akhirah." Cukup antara adzan dan iqamah itu, mintalah kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Nu mana doana? Tah eta. Moal mungkin tuh apal tuh doa eta. Pasti arapa. Disebutna oge doa sapu jagat. Si buring duka teuing menang di mana eta teh doa sapu jagat. Gitu. Nyatan afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi kemanfaatan, keselamatan dunia dan akhirat. Majarkeun cenah disebut doa sapu jagat teh kasapu kabeh ku doa eta mah gitu. Segala rupana oke. Nah, keselamatan dunia oke, akhirat oke gitu. Cik, nalika urang nganggo doa eta, kinten-kinten sabaraha menit waktu yang kita butuhkan untuk berdoa dengan doa itu? Dugi samenit? Henteu, Pak. Teu dugi. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 10 detik teu dugi. Gitu. Maknya tuh mungkin orang memanfaatkan antara adzan dan iqamah ku ngadoa eta gitu. Jadi sudah ada instruksinya dari Rasul. Nu mana bilih panjang teuing sok tah doa eta. Tapi kalau masih ada jeda, Bu, mangga Ibu silahkan meminta doa yang lainnya silahkan. Makanya bebas. Apa yang kita inginkan silahkan saja. Upami ngadoa teh cobi di list kira. Ada mah catatan hoyong naon. Nah, boleh seperti itu? Boleh. Teu kenging ngadoa siga kieu, ya Allah da Allah mamaha uninga, tos siga kitu abi mah. Diijabah moal ku Allah. Nya moal atuh. Dah harus ada usaha apa yang kita inginkan. Maka kita sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berdoa jangan melupakan kita harus menyebutkan atau menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Tah punten Bu, Asmaul Husna teh sanes kanggo dinyanyikeun. Asmaul Husna itu untuk dipakai kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Yad'u biha. Berdoalah dengan Asmaul Husna, sanjungan-sanjungan kepada Allah. Ibu hoyong rizki, nu mana Asmaul Husnana? Ya Rozak, Ya Fatah, kan gitu. Baru kita berdoa, itu teh sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dinyanyikan, eta mah dinyanyikan mah pelajaran di sekolah. Meh apal. Maka dinyanyikan itu mah di kelas, di sekolah, diajarkan ka murang kali. Tos apal, tong teu kedah dinyanyikan deui. Ngadoa ka Allah nganggo we Asmaul Husna untuk menyanjung Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Tah itu teh sanjungan-sanjungan ka Allah Bu gitu. Jadi Allah sangat senang ketika kita berdoa memakai Asmaul Husna. Sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, ternyata doa urutan setelah adzan itu bukan hanya doa yang bebas, tapi sudah ada ketentuan-ketentuannya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketentuannya? Lihat nomor ketiga, hadis riwayat Muslim. An Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza sami'tumul muadzina, apabila di antara kalian mendengar muadzin. Kepada siapa Pak instruksi ini? Yang nu di masjid hungkul atau anu di bumi oge sami? Nah, untuk semuanya, bukan hanya yang di masjid, apalagi yang di masjid. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan idza sami'tum, apabila kalian mendengar. Siapa kalian itu? Saha umat muslim yang mendengar adzan.
termasuk ibu-ibu yang di rumah. Apa yang harus kita lakukan? Kata Rasul, fakulu mislama yakulu. Tah ieu teh dalil untuk menjawab azan. Ieu dalil nate. Jadi Rasul menganjurkan untuk menjawab azan. Apa yang diucapkan oleh muadzin silahkan ucapkan juga oleh kalian. Itu kata Rasul. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Gitu. Jadi itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW menjawab azan. Kemudian kata Rasul, ketika kita selesai menjawab azan, nah maka Rasul memerintahkan kepada kita urutan berdoa setelah azan. Bagaimana urutannya? Summa shollu alayya. Kemudian sholawat kepadaku. Tuh jadi sholawat heula. Hari urang upami tos ngawalar adzan langsung naon? La ilaha illallah. Allahumma robba hadihi da'wati tammah. Nah, kan langsung gitu. Kenging di mana urang terang langsung gitu. Di TV. Berarti kapungkurnya. Orang tiap nonton TV teh pasti gitunya. Langsung. Ternyata urutan doana teu langsung Allahumma robba hadihi da'wati tammah. Tapi kita dianjurkan untuk bersolawat dulu. Solawat nu mana? Tentunya solawat yang diajarkan oleh Rasul. Boleh itu dengan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Mangga barulah setelah itu. Nah, itu. Jadi kata Rasul, solawatlah kepadaku. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asron. Barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan sholawat kepadanya 10 kali. Kemudian kata Rasul, summa sallallahu halil wasilah. Lalu memintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena doa wasilah itu memiliki kedudukan di surga. La tanbagi ila li abdin min ibadillah, dan tidak ada yang menduduki kedudukan itu kecuali yang berstatus sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nu mana doa wasilah teh Bu? Halo. Cik, doa wasilah nu mana? Sholawat terus doa wasilah. Tuh nya. Nah, doa wasilah nu mana? Allahumma robba hadihi da'wati tammah. Tah eta teh disebat doa wasilah eta teh. Oh. Gitu. Da urang terangna doa eta teh doa. Jadi disebutnya itu teh doa wasilah. Jadi kita memintakan kepada Allah untuk berdoa kepada Allah doa wasilah. Dan ketika kita mendoakan dengan doa itu, orang yang mendoakan dengan doa itu memiliki kedudukan di surga yang tidak ada menempati kedudukan itu kecuali hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul juga mengatakan wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap itu adalah aku. Dan Rasul mengatakan faman salil wasilah, faman sala lil wasilah, barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku al wasilah, halat lahu syafa'ah, maka halal baginya syafaat dariku. Tuh buhnya. Itu. Jadi urutan doa, naon namina teh? Doa setelah adzan itu apa? Sholawat, kemudian doa wasilah. Itu urutan doa azan. Kemudian kalau kita melihat dari anjuran Rasul, Rasul memerintahkan untuk menjawab terlebih dahulu azan. Jadi boleh tidak kalau kita sholat ketika azan berkumandang? Kan Rasul mengatakan idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengar azan, faqulu mislama yaqulu, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh
muadzin untuk menjawab adzan. Berarti kan ada anjuran di sana. Ketika kita menjawab adzan, maka di situ mendapatkan pahala, Bu. Nah, kira-kira boleh tidak kita langsung sholat ketika adzan berkumandang? Belum. Boleh tidak? Cung, nu tidak. Cung, nu boleh. Cung, nu bingung. Nah, nu mana ya? Nah, Bu, Pak, ketika adzan berkumandang sebetulnya sudah boleh Ibu melaksanakan. Hanya saja kalau Ibu melaksanakan langsung sholat, Bapak tekenging pahala menjawab adzan. Bahkan sudah tidak ada lagi waktu antara adzan dan iqomah tos teu aya. Keutamaan-keutamaan setelah adzan hilang. Menjawab adzan tidak ada. Kemudian juga doa setelah adzan juga tidak ada. Memanfaatkan antara adzan dan iqomah tidak ada. Boleh sebetulnya. Kenapa boleh? Karena sudah masuk waktu sholat. Itu etate. Termasuk punten ibu-ibu. Ibu-ibu ketika di hari Jumat itu tidak ada kaitannya dengan ibadah Jumat, Bu. Karena ibu-ibu mah zuhur, bukan Jumat. Kalau bapak-bapak di hari Jumat itu ibadah Jumat. Makanya ketika adzan jam 12 atau sekarang setengah 12 waktu zuhur hari Jumat, bapak-bapak itu mah Jumat adzannya, bukan adzan zuhur. Tapi untuk ibu-ibu itu adzan zuhur. Dan ibu ketika waktu zuhur tidak perlu menunggu bapak-bapak pulang gitu. Silakan bisa langsung sholat. Karena tidak ada kaitannya ibu-ibu dengan ibadah Jumat. Yang wajib melaksanakan Jumat itu adalah bapak-bapak. Jadi Allahu Akbar di waktu zuhur hari Jumat kanggo bapak-bapak mah sanes zuhur itu teh. Tapi Jumat. Makanya bagi bapak-bapak yang ada di rumah sehat itu wajib Jumat, tidak ada zuhur. Upami kasiangan bobok batur Jumatan ieu kerek nyegrek. Batur beres bapak karek bentak. Maka teu tiasa digentos ku zuhur. Da teu aya zuhur atuh. Kanggo bapak-bapak nu calik di bumi mah sareng sehat mah. Nanti kan dikecualikan itu bagi yang sakit itu boleh dengan zuhur. Yang safar itu pilihan, boleh Jumatan, boleh zuhur, silahkan. Yang safar mah jadi ada rukhsah dengan aturan-aturan tertentu. Nanti yang tidak diwajibkan Jumatan itu kan ibu-ibu, hamba sahaya, orang yang sakit dan orang yang sedang bepergian itu. Kemudian anak kecil tidak wajib Jumat. Makanya punten, kalau ada bapak-bapak yang membawa anak kecil, kemudian kondisi situasi masjid begitu ribut, ia bukan tugas orang lain, tapi tugas orang tuanya sendiri. Kalau mau mengajarkan anak Jumatan, ajarkeun anu leres. Tekenge ngajarkeun murangkali dilepaskeun lulumpatan ka mana-mana sehingga mengganggu ketertiban ibadah Jumat bapak-bapak. Memang yang hak mengatur itu adalah khotib. Khotib Jumat mengatur, bapak-bapak teu tiasa. Jadi maksud abi bahwa mengajarkan ke anak-anak teh sanes waktos di dieuna tapi nuju di bumi. Waktos dicana ku urang sadayana, maka ku urang hemutan murang kali teh atau napi ku urang cepeng sehingga calik Jumatan teh sareng urang henteu sareng rerencanganana. Begitu. Dan sebetulnya tidak Jumatan pun itu tidak apa-apa anak kecil mah. Malah kalau misalkan ternyata tidak kondusif atau kita juga susah mengaturnya, ya sudah tidak perlu berangkat ke masjid untuk Jumatan. Karena khawatir ibadah Jumatan yang hadir 1 minggu sekali dan kewajiban bapak-bapak yang wajib mendengarkan khotib Jumat itu jadi terfokus dan lebar.
hadir 1 minggu sekali, dan yang hadir itu banyak. Anu biasa tara 5 waktu di masjid, Jumatan mah araya. Betul kan? Leresnya kan gitu. Jadi Jumatan mah aya, makanya lebar. Upami ayeuna murang kali garandeng, jadi henteu fokus bapak-bapak. Termasuk nanti tugas khotib, ulah dugikeun kangayayai khutbahna. Iya, khotib Jumat mah ihmarot ainahu, berum socana teh. Wastadda ghadabuhu, siga anu ngambek gitu. Keras suaranya. Wala sautuhu, tinggi suarana. Sehingga naon anu Jumatan teh barentah. Barolotot yo. Da sieun dicarekan. Kan itu. Tapi ringan Jumatana, tidak lama Rasul itu. Jumatan itu telami, Pak. Teu kenging lami-lami teuing. Ieu mah setengah jam can beres atuh Jumatan. Si atuh meuni lami-lami teuing. Si muring mah upami Jumatan khutbah teh mung 15 menit, Pak. Eta teh tos 2 kali khutbah. Makanya tidak bisa saya kalau berkhutbah henteu nyiapkeun materi, pasti nyiapkeun materi heula. Sapertos ayeuna Jumatan 15 menit, oke 15 menit. Nah, saya diberikan tugas di WT Tanabe. Nah, mana DKM-na itu? Tayanya gitu. Nah, Pak Dadan itu Ustaz tong langkung di 20 menit. 10 menit oke. Gitu. Wah, Ustaz mah atuh beki bunga atuh gitu mah gitu. Yang penting mah tong kurang we. Kudu anger gitu. Nah, jadi dikurangan teh semakin dikurangan ya semakin bunga atuh. Oke, siap, biasa dikondisikan. Simpul mah disuhunkeun sakitu Pak. Moal kurangan, moal ngalebihan. Tah di ditu tantangan Ustaz teh. Nalika disuhunkeun Ustaz 10 menit eta teh. Materi yang disiapkan upami kurang ya alhamdulillah. Ieu mah upami misalkan ternyata can beres materi yang disiapkan tapi butuh dengan 10 menit itu. Maka dari sekian materi banyak itu kumaha carana supaya tiasa dipersingkat. Begitu. Kultum kuliah 7 menit. Judulnya 7 menit, 70 menit can beres. Halo. Nah, jantan begitu. Nah, jadi Pak, punten, Ibu tidak ada kaitannya. Untuk Ibu kembali lagi, ketika waktu adzan duhur, maka silakan Ibu boleh langsung melaksanakan sholat duhur. Cuman tadi ikuti dulu aturannya supaya kita mendapatkan pahala. Ketika adzan, jawablah adzan. Usaha cenakan di urang mareang nu adzan teh di mana-mana. Nu mana nu kedah dijawab yang paling dekat. Yang terdekat dan yang paling didengar ku ibu bapak nuju di bumi nu mana we. Gitu. Jadi pilih. Berarti misal Masjid Al-Ikhlas nu dijawab. Gitu. Ulah ngajawab 2 adan. Al-Ikhlas ongkoh nu dijawab teh al-adan okoh gitu kan. Pilih we. Karena di dalam hadisnya al-muadzina pakai alif lam. Di dalam ilmu nahwu disebutnya ma'rifat. Ma'rifat itu adalah orang muadzin yang khusus. Maka kita pilih nu mana gitu, nu kedah kurang dikhususkeun. Yang ingin kita jawab. Meskipun banyak yang adzan, pilih nu mana nu bade di walar ku ibu. Adzan jawab dulu. Kemudian doa setelah adzan urutannya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nembewe doa wasilah. Allahumma robba hadhihi da'wati tam. Ih dah hese atuh eta teh. Jo langsung we refleks atuh. La ilaha illallah. Allahumma tah kitu eta teh. Jo langsung we kadinya deui. Maka perlu menjadi perhatian. Ya. Sapertos kitu. Terus anu kumaha doa wasilah teh? Tah cobi nomor 4 tinggal. Hadis riwayat Bukhari. An Jabir bin Abdullah dari Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Man qala hina yasmaun nida. Barang siapa berdoa setelah mendengar adzan, Allahumma Robba hadhihi da'wati tamah. Coba perhatikan kalimat-kalimatnya Bu. Wassolatil qimah
ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Tos sakitu doa nate anu kapendak ku simkuring dinu hadis riwayat Bukhari. Teras tambihan innaka la tukhliful mi'ad kenging di mana? Nah, saya tidak akan menyalahkan ibu bapak yang mengamalkan memakai innaka la tukhliful mi'ad, silahkan, tinggal mencari dasarnya untuk bisa dipertanggungjawabkan gitu. So aya henteu mangga dipilarian gitu. Tapi abdi mah ngamalkeunna ieu karena sesuai dengan apa yang diinformasikan di dalam hadis. Dan ini hadis riwayat Bukhari. Allahumma robba hadihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Tos sakit mangga silahkan itu mah gitunya dina hal eta. Ibu bapak aya nu benten ya mangga silahkan. Abdi moal ngalepatkeun, moal nyalahkeun kantun panginten Bapak Ibu untuk lebih memperkuat memang ada tidak. Apakah benar atau tidak? Kalau Ibu Bapak menemukan ya silahkan. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama, yaitu antara adzan dan iqomah. Kemudian yang selanjutnya ketika sujud di dalam sholat. Nah, sujud di dalam sholat itu merupakan waktu mustajab doa, Bu. Maka ibu bapak silahkan memanfaatkan waktu itu. Kata para ulama, ketika kita masuk waktu ini tapi tidak memanfaatkan untuk berdoa, maka sombong eta teh. Coba kita lihat, kenapa sujud di dalam sholat itu mustajab doa? Di dalam nomor kelima, hadis riwayat Ahmad. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Ketika jika kalian bersujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Itu anjuran dari Rasul. Sujud yang mana yang harus kita pakai untuk berdoa tambahan selain dari doa sujud itu sendiri? Sujud yang mana? Nah, itulah yang biasa ada di kita. Dianggap nate sujud terakhir, padahal mah teu aya anjuran sujud terakhir. Gitu. Sujud yang mana? Rasul hanya menyebutkan wa amma sujudu ketika kalian sujud. Sujud nu mana? Tidak disebutkan sujud terakhir. Sujud yang manapun itu, baik itu sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, silahkan saja. Mangga, karena dalam posisi sujud itu adalah waktu mustajab doa. Maka Rasul menganjurkan bersungguh-sungguhlah dalam doa. Makanya ketika sholat punten teu kenging rurusuhan. Pas sujud teh eta tarang sareng pangabung can antal-atal acan atuh. Kanu sajadah jo langsung cengkat deui we gitu. Nah, da ngadoana subhanallah Allahu akbar. Nya ngadoa naon atuh nuju sujud. Meuli rusuh-rusuh teuing. Sing khidmat sujud mah supados naon karaoh caket sareng Allah nate. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, khidmat atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jelas. Atanapi subuhun kudusun robbul malaikati warruh. Sok nu mana we doana mangga. Silahkan anggo. Fajtahidu fi du'a. Kata Rasul bersungguh-sungguh dalam berdoa teh. Nuju sujud eta teh. Nah, faqaminun an yustajaba lakum, karena kata Rasul berdoa ketika sujud itu berhak untuk dikabulkan. Moal ditolak ku Allah.
Bahkan lebih jelas lagi di hadis yang selanjutnya, kenapa alasan sujud itu mustajab doanya? Rasul menyampaikan di dalam hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Karena posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya yaitu ketika sujud. Janten eta teh paling caket urang teh. Posisi nuju sujud sareng Allah eta teh Bu. Posisi paling caket. Maka kata Rasulullah SAW, apa anjurannya? Fa'akthiru doa, perbanyaklah doa. Di sini ada anjuran untuk memperbanyak doa. Doa yang mana? Boleh ibu memperbanyak doa sujud itu sendiri, mengulang-ulang tanpa ada batasan. Tidak ada batasan maksimal, silahkan. Badai sakumaha maksimalna, mangga Bu gitu. Subhana rabbiyal a'la, silahkan. Ibu badai sakumaha ngadoana, silahkan. Tidak perlu ada batasan 3 kali. Karena 3 kali itu bukan batasan. Boleh 3 kali? Boleh. Silahkan saja. Minimalnya berapa kali? Minimalnya 1 kali. Minimal itu 1 kali. Maksimal tidak ada batasan. Mangga. Cobian tekenging 3 kali wae atau 10 kali Bu gitu. Ngadoana teh. Mangga. Ustaz, selain dari doa sujud boleh tidak untuk menambah dengan doa yang lain? Boleh. Mangga, silahkan saja. Bu, mangga. Gitu. Laksanakan doa selain dari doa sujud. Boleh tidak dengan bahasa sendiri? Para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Karena hadisnya yang menyampaikan berkaitan Rasulullah SAW menegur seorang sahabat yang baru masuk Islam, yaitu Muawiyah ibnul Hakam. Muawiyah ibnul Hakam, sahabat yang baru masuk Islam, ikut berjamaah sholat. Ketika sholat ayanu bersin, hasiu. Nah, kemudian yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Muawiyah menjawab, yarhamukallah, saur Muawiyah teh. Maka para sahabat yang lain melihat Muawiyah. Dipelongkeun ku sahabat nu lain teh keur salat eta teh. Muawiyah oge ningali. Dan Muawiyah berkata, naon cenah lepat abi kitu kira. Hadisnya panjang. Maka sahabat yang lain memberikan instruksi dengan menepuk paha. Gitu. Kamu Awiyah teh. Naon maksudna? Jempe keur salat mah. Tong nyarita. Itu. Maka Muawiyah diam pada waktu itu. Kemudian setelah selesai, Rasul berbalik badan. Lalu Rasul mengatakan, inna hadihi sholah. Ieu teh salat. La yasluhu sayun min kalaminas. Tidak pantas di dalamnya itu ada perkataan manusia. Karena di dalam sholat itu naon takbir, kemudian tasbih, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Itu kata Rasul. Sehingga ditegur Muawiyah, teu pantes aya ucapan manusia. Jadi boleh tidak dengan bahasa kita? Halo. Bu, cik ari ibu memahami bahasa manusia teh kumaha? Bahasa manusia teh kumaha? Bilih nyangkana bahasa manusia teh Indonesia Sunda hungkul sanes. Arab oge kan bahasa manusia eta teh. Nah, aku Rasul ditegur padahal bahasa Arab. Kan begitu. Dan Rasul mengatakan tidak pantas ada bahasa manusia. Ternyata doa yang diucapkan oleh Muawiyah itu adalah doa konteksnya komunikasi. Jawab menjawab. Kan doa bersin mah gitu. Hasiu. Kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengar ucapan alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Terasa atosna didoakeun ku batur nu bersin ngawaler deui yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Tah didinya komunikasi nate. Maka teu pantes saur Allah saur Rasul teh. Jadi boleh dengan bahasa kita? Boleh, tapi konteksnya doa.
Yang tidak boleh itu adalah komunikasi, ngobrol eta nu teu kenging mah. Pak, nembe sabaraha rakaat? Karek kedua, cenah kitu. Ceuk nu gigireunna teh, salat mah tong ngobrol. Atuh tiluanana batal. Nah, komunikasi ta eta nu teu kenging. Jadi bahasa manusia itu bukan Indonesia Sunda saja, Arab pun bahasa manusia. Jadi yang dikategorikan bahasa manusia sehingga para ulama menyebutkan adalah jawab menjawab. Komunikasi. Gitu. Bahkan ketika kita berdoa di dalam sujud, boleh tidak kita memakai doa yang ada di dalam Al-Qur'an? Sekali. Boleh tidak kita berdoa di dalam sujud itu memakai doa yang ada di dalam Al-Qur'an? Nah, Rasul itu dilarang untuk membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujudnya. Kalau di dalam hati kumaha? Kan itu. Nah, jadi Rasul itu dilarang oleh Allah tidak boleh membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujudnya. Punten konteks larangan itu membaca tilawah. Ibu teh hoyong lila rukuna bari murojaah we surat An-Naba gitu. Nah, itu yang tidak boleh teh. Tapi kalau mengutip doa, kalimat-kalimat doa yang ada di dalam Al-Qur'an itu boleh da eta mah sanes maca Quran gitu. Seperti Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu teh Quran. Tapi kita berdoa dengan itu, nah mengutip kalimat-kalimat nu aya di Al-Qur'an. Bukan membaca Quran itu mah. Jadi yang dilarang itu adalah membaca tilawah urang teh. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau mengutip doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an itu boleh. Robbana la tuzigh qulubana, Robbana dzalamna anfusana, Robbana naon? Faghfir lana dzunubana. Terus Robbana Afrig alaina sobron, Robbana hablana min azwajina. Kan itu teh kontek-kontek doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Boleh kita pakai di dalam sujud untuk menambah doa selain dari sujud itu karena kita ingin memanfaatkan mustajab doa eta. Boleh. Mangga da itu mah mengutip anu teu kenging teh upami ibu namatkeun Al-Baqarah dina sujud. Itu. Darobana atina fidunya teh atukan dina surat Al-Baqarah ibu teh hoyong maca we sugan nepi ka robana atina di ayat kahiji ku ibu teh atuh dibaca alif lam mim. Nah itu yang tidak boleh begitu. Halo araya ya teh mun simpe kieu nya sigana mah tos langkung nya teh gitu nantak calikna oge sudah tidak nyaman gitu. Oke. Nah dikarenakan waktu juga yang sudah menunjukkan lebih dari semestinya, berarti sampai ketika sujud dalam sholat. Selebihnya waktu-waktu yang lain, yaitu pada waktu akhir malam dan akhir sholat wajib. Itu adalah waktu-waktu mustajab doa. Makanya punten upami tos sholat wajib teh tong rurusuhan bade ka mana? Salam mukena teh buka lung gitu. Cik atuh. Calikeula bade ka mana? Ngadoa istighfar heula urang teh. Allahumma anta salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, la ilaha illallah. Kemudian setelah itu silakan meminta untuk berdoa. Teu kengeng ka mana-mana heula karena ketika kita tidak memanfaatkan waktu itu sombong eta teh. Salam ini. Salam ini. Bade ka mana atuh meuni rusuh. Kan gitu, calik heula we. Upami sahabat kan aya nu salam langsung berangkat. Aya itu teh sampai dilaporkeun ka Rasul. Nah, cenanya si eta mah kitu. Maka ku Rasul ditaros, kunaon cenah anjeun teh henteu wiridan heula setelah salat teh. Saur Rasul kumaha saur sahabat eta kumaha? Ya Rasul, pun bojo nuju ngantosan samping ieu sakali ewang sareng abdi teu aya deui. Tuh, sahabat duwikeun ka siga kitu. Sampingna ngan hiji-hijina atuh. Cik ibu samiskin-miskinna di urang sarung aya sabaraha hiji nya tuh aya meureun langkung ti 3 mah kan gitu eta sahabat deuykeun ka siga kitu alasannya jelas dan bukan tidak wiridna di rumah gitu sahabat
Nah, begitu kita manfaatkan. Silahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kita berdoa, dan sanjungnya Allah Subhanahu wa taala dengan asma-asma'nya, dengan nama-namanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tersanjung dengan doa yang kita munajatkan kepadanya. Mudah-mudahan setiap doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk orang yang sombong, karena kesombongan itu tidak akan memasukkan kita ke surganya Allah, malah kita akan dimasukkan ke neraka dengan keadaan hina dina. Nauzubillahi min dzalik. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.